Kalau kamu mau belajar Cisco dari nol, video ini wajib kamu pahami dulu. Halo, saya Irwan, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, saya akan membahas navigasi serta perintah-perintah dasar yang ada di Cisco Packet Tracer 9.0. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan berbagai perangkat yang dapat digunakan di Cisco Packet Tracer. Lab ini saya ambil dari Cisco Networking Academy yang bertujuan untuk mempermudah teman-teman dalam pembelajaran jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama-tama, kita akan membuat koneksi dasar antara komputer dan switch yang sudah disediakan di dalam lab ini. Ini bertujuan agar kita dapat mengakses switch melalui komputer menggunakan kabel konsol. Pada kategori connection, kalian pilih kabel konsol yang direpresentasikan dengan kabel berwarna biru muda. Setelah memilih kabel konsol, kemudian arahkan kursor ke PC1 lalu klik dan pilih connection RS232. Kemudian arahkan kursor ke switch atau S1, klik lalu pilih connection konsol. Dengan demikian, kalian sudah berhasil membuat koneksi antara PC1 dan switch menggunakan kabel konsol. Langkah berikutnya adalah kita akan mengakses switch menggunakan terminal yang ada di PC1. Klik pada PC1, kemudian pilih desktop lalu pilih terminal dan klik OK. Selamat, kalian telah berhasil mengakses switch menggunakan terminal yang ada di PC1. Ini adalah tampilan CLI atau Command Line Interface dari perangkat switch Cisco. Cisco itu sendiri menggunakan Internet Network Operating System atau biasa disingkat iOS. Pada halaman CLI ini tekan Enter, maka akan muncul hostname dari switch ini. Secara default, hostname akan bertuliskan S1 dan juga akan ditandai dengan karakter lebih besar, yang artinya kalian saat ini sedang berada di User Exit Mode. Mode ini adalah mode tingkat terendah yang muncul saat pertama kali masuk ke perangkat. Aksesnya sangat terbatas. Kalian hanya diizinkan untuk melihat status dasar, melakukan pengujian koneksi seperti ping, traceroute, tetapi tidak bisa melihat konfigurasi atau mengubah pengaturan. Kita akan explore terlebih dahulu pada mode ini. Silakan kalian ketik tanda tanya pada mode ini, maka akan muncul informasi dan perintah-perintah yang dapat dilakukan pada mode ini. Dengan mengetikkan tanda tanya, dapat membantu kalian mendapatkan informasi dan perintah-perintah apa saja yang tersedia pada mode ini. Di sini terdapat perintah seperti connect, disable, disconnect, enable, exit, logout, ping, resum, show, SSH, telnet, terminal, dan traceroute. Kemudian kita juga akan mencoba shortcut yang dapat memudahkan kalian dalam mengetik sebuah perintah. Jika kalian lihat di sana ada perintah enable, silakan kalian ketik EN lalu menekan tombol tab pada keyboard kalian, maka secara otomatis kata tersebut akan dilengkapi dengan perintah yang tersedia. Akan tetapi jika kita mengetik huruf E lalu menekan tombol tab, maka tidak ada satupun perintah yang keluar. Ini disebabkan karena ada dua perintah yang memiliki awalan huruf E. Maka jika kalian mengalami hal seperti ini, kalian bisa menambahkan satu huruf lagi agar mendapatkan perintah yang kalian inginkan. Selanjutnya, kita akan masuk ke Privilege Exit Mode. Untuk dapat masuk ke Privilege Exit Mode, kalian bisa mengetikkan perintah enable lalu enter. Selamat, dengan munculnya karakter tanda pagar pada CLI kalian, itu tandanya kalian sudah berhasil masuk ke Privilege Exit Mode. Privilege Exit Mode ini digunakan untuk melihat konfigurasi, mengelola berkas sistem, dan melakukan troubleshooting mendalam. Mode ini memiliki akses ke semua perintah pemantauan, dan kalian bisa melihat konfigurasi yang sedang berjalan, tetapi tidak bisa mengubahnya. Sekarang kita lihat, ada perintah dan informasi apa saja yang ada di mode ini. Sama seperti di User Exit Mode, kita dapat mengetikkan tanda tanya. Di mode ini, ada lebih banyak perintah yang akan kita temui. Untuk melihat lebih banyak lagi perintah di bawahnya, kalian bisa ketik tombol spasi. Karena banyaknya perintah pada mode ini, kita akan mencoba cara menampilkan perintah yang mungkin hanya kita butuhkan. Kalian bisa ketik huruf C lalu tanda tanya tanpa spasi pada mode ini, maka akan keluar semua perintah yang hanya berawalan huruf C. Dengan demikian, informasi ini bisa memudahkan kalian dalam pencarian perintah. Selanjutnya, kita akan masuk ke Global Configuration Mode. Untuk dapat masuk ke Global Configuration Mode, kalian bisa mengetikkan configure lalu enter. Pada CLI akan muncul tulisan configuring from terminal, memory, or network terminal. Di sini, kalian bisa menekan tombol enter. Selain menggunakan perintah configure, kalian juga bisa menggunakan perintah conf spasi T atau configure spasi terminal.
terminal untuk dapat masuk ke Global Configuration Mode. Mode ini ditandai dengan adanya tulisan config, dan mode ini juga digunakan untuk mengkonfigurasi secara menyeluruh. Kita akan kembali ke Privilege Exit Mode. Caranya adalah ketik exit lalu enter. Maka kalian sudah berhasil keluar dari Global Configuration Mode dan masuk ke Privilege Exit Mode. Di mode ini kita akan mencoba untuk melakukan pengaturan waktu. Sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu default waktu yang ada pada perangkat ini. Ketik show spasi clock lalu enter, maka akan keluar tampilan waktu secara default yang ada pada perangkat ini. Untuk dapat mengatur clock pada perangkat ini, kita harus mengetahui format atau urutan yang bisa diterapkan pada perangkat ini. Ketik clock spasi tanda tanya, maka perintah selanjutnya yang keluar hanyalah satu, yaitu set. Kita bisa langsung menggunakan perintah tersebut dengan mengetikkan clock spasi set. Lalu untuk mengetahui perintah apa lagi setelah perintah set ini, kalian bisa menggunakan spasi lalu tanda tanya. Di sana akan tampil perintah untuk mengisi jam, menit, dan detik. Kita akan mencoba mengisi detailnya sebagai berikut: jam 13, menit 30, detik 30, lalu spasi tanda tanya, enter untuk melihat perintah selanjutnya. Di sini kita menemukan perintah untuk tanggal, bulan, dan tahun. Kita akan coba isi untuk detailnya sebagai berikut: 31 Januari 2035, lalu spasi tanda tanya. Tidak ditemukan perintah selanjutnya, maka kita bisa langsung menekan tombol enter. Dengan demikian kita sudah selesai mengkonfigurasi clock untuk perangkat ini. Silakan kalian jalankan perintah show spasi clock. Jika waktu yang tampil sesuai dengan yang sudah kalian set pada lab ini, itu artinya selamat, kalian sudah berhasil menyelesaikan sesi lab pada video ini. Demikian penjelasan mengenai navigasi serta perintah-perintah dasar yang ada di Cisco Packet Tracer 9.0. Pada video berikutnya kita akan melakukan konfigurasi perangkat switch secara sederhana sebagai latihan awal. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi berikutnya. Saya Irwan, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.